Pertemuan terakhir, turunan fungsi aljabar dan limit fungsi aljabar. Materi ke-1, turunan fungsi aljabar. Selamat sore adik-adik. Selamat sore kakak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, jadi sore ini kita bertemu lagi di sini untuk membahas materi lanjutan tentang turunan fungsi aljabar. Nah, apakah ada tugas? Ada. Adik-adik sudah mengerjakan semuanya? Sudah. Kalau begitu ada berapa nomor? 2. Nah, 2 orang bisa maju tuliskan jawabannya di depan supaya sebentar kita selesaikan sama-sama. Ini sudah sih. Oke, baik adik-adik. Jadi untuk 2 soal ini adik-adik sudah mengerjakannya. Jawabannya sama semua? Sama. Oke, jadi sekarang kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Pertanyaannya nomor 1. Oke, baik adik. Jadi dari nomor 1, di sini soalnya x sama dengan 3x pangkat 2 per x tambah 1. X tambah 2. Oke. Nah, di sini kita misalkan U dan V-nya gitu. Jadi untuk U-nya 3x pangkat 2 yang betul. Terus kuasanya 6x, V-nya kita misalkan dengan x tambah 2, maka X-nya sama dengan 1. Maka F aksen X-nya sama dengan rumus F aksen X-nya sudah benar ya. Jadi U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2 sama dengan 6x kali dengan x tambah 2 dikurang 3x pangkat 2 kali 1 dibagi dengan x tambah 2 di kuadrat ya. Maka menjadi, jadi kita kali masuk ya, kali masuk dia maka menjadi 6x pangkat 2 tambah 12. Terus ini kita kali masuk juga menjadi 3x pangkat 2 per x tambah 2 pangkat 2. Maka menjadi 3x pangkat 2 ditambah 12 per x tambah 2 pangkat 2. Ini sudah betul. Baik, sekarang yang kita lihat untuk nomor 2. Diberikan sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2 dikali x pangkat 2 tambah 6x kurang 1. Nah, di sini kita mencari turunan dari f aksen x. Nah, untuk nilai u di sini berapa? X pangkat 5 tambah 2. Ya, benar. Maka turunan dari x pangkat 5 X pangkat 4. turunan dari 2 0. Sehingga turunan dari u adalah u aksennya sama dengan 5x pangkat 4. Untuk
Untuk nilai V-nya X berapa? tambah 6X kurang 1. Maka V aksennya sama dengan 2X tambah 6. karena kita sudah mendapatkan nilai U aksen, V, dan V aksen, tinggal saja kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusnya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, nilai U aksen di sini adalah 5X pangkat 4 dikali X kuadrat tambah 6X kurang 1. ditambah nilai U-nya X pangkat 5 tambah 2. dikali V aksennya 2X tambah 6. Tinggal saja kita kali masuk 5X pangkat 4 dikali X pangkat 2 sama dengan 5X pangkat 6. ditambah 5X pangkat 4 dikali 6X 30X pangkat 5. dikurangi 5X pangkat 4 dikali negatif 1 Min 5X pangkat 4. oke, ditambah X pangkat 5 kali 2X 2X pangkat 6. ditambah X pangkat 5 kali 6 6X pangkat 5. ditambah 2 kali 2X 4X. ditambah 2 kali 6 12. oke, sekarang di sini kita kumpulkan dulu suku yang sejenis. 5X pangkat 6 ditambah dengan 2X pangkat 6. 30X pangkat 5 ditambah dengan 6X pangkat 5. Lalu sisanya negatif 5X pangkat 4 ditambah 4X ditambah 12. Jadi 5X pangkat 6 tambah 2X pangkat 6 sama dengan 7X pangkat 6. Lalu 30X pangkat 5 tambah 6X pangkat 5 36X pangkat 5. oke, negatif 5X pangkat 4 ditambah 4X tambah 12. Sehingga turunan dari Fx sama dengan X pangkat 5 tambah 2 dikali X pangkat 2 tambah 6X kurang 1 adalah 7X pangkat 6 tambah 36X pangkat 5 kurang 5X pangkat 4 tambah 4X tambah 12. Oke, jadi untuk dua nomor soal yang ada dikerjakan ini jawabannya benar. Apakah adik-adik sudah mengerti atau belum, atau ada yang belum mengerti? Sudah Mengerti semua? Oke, baik. Oke, baik adik-adik, untuk materi kita hari ini tentang turunan fungsi aljabar sampai di sini. Adik-adik sudah mengerti semua toh? Sudah. Jadi dari materi kita turunan fungsi aljabar ini itu tidak sulit. Kalau adik-adik mereka menghafal rumus maka itu sangat sulit. Maksudnya begini, kalau adik-adik Anda tuh harus berpegang pada konsep, bukan menghafal rumusnya. Maksudnya begitu. Kalau adik-adik tahu konsepnya, maka adik-adik gampang saja untuk mengerjakan contoh soal. Kalau adik-adik mereka hafal rumus kan nanti lupa loh. Jadi adik-adik harus menguasai konsep rumusnya. Baik, terima kasih atas empat kali pertemuan sudah meluangkan waktu. Nanti kalau adik-adik mereka tidak mengerti kalau mata pelajarannya di SMA tidak mengerti, adik-adik bisa kontak kami untuk tanya lebih lanjut. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Materi kedua, limit fungsi aljabar. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, Kakak. Oke, baik. Sekarang pertemuan kita ini masih tentang pas kita tentang limit fungsi aljabar tadi. Nah, jadi pertemuan kita minggu lalu itu ada tugas atau tidak ada? Ada. Berapa nomor? 2. Oke, sekarang kakak minta 2 orang untuk masuk ke kakak ya. Nomor 1.
Nah, jadi nanti waktu selanjutnya nanti kita dan data ini kita akan jelaskan. Oke, baik. Jadi sebelumnya Kakak mau tanya, dari dua nomor soal ini ada yang punya jawaban yang berbeda? Tidak, semua sama. Oke, kita bahas nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1, limit x mendekati 2 dari x kuadrat kurang x kurang 2 per x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran. Nah, masih ingat metode pemfaktoran? Masih. Di mana pembilang dan pemebut kita faktorkan. Nah, untuk pembilang ini x kurang 2 kali x tambah 1, di mana yang ini jika kita kalikan operasikan hasilnya x kuadrat kurang x kurang 2. Begitu juga dengan penyebut. Nah, dari sini ada angka yang sama yang sudah kita coret. Tinggal x tambah 1 dan x kurang 3. Lalu dari sini kita substitusikan nilai x-nya dengan 2. Lalu x tambah 1 per x kurang 3 sama dengan 2 tambah 1 pada 2 kurang 3. 2 tambah 1 3. 2 kurang 3 minus 1. 3 bagi negatif 1 minus 3. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita lihat di nomor 2. Di sini soalnya limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 9 per akar x tambah 6 dikurang 3. Nah, di sini kita menemukan masalah ya. Jadi seperti belajar kita minggu lalu bahwa kalau kita temukan masalah bahwa di bawah pembilang itu memiliki akar, maka itu belum rasional. Jadi kita harus rasionalkan dengan cara kita merasionalkan penyebutnya. Nah, minggu lalu kakak kita sudah jelaskan bahwa kalau konsep dari merasionalkan penyebut dengan dua suku berarti dia punya operasinya. Ya, jadi dia punya tanda operasinya diubah ya. Jadi kalau misalnya di soalnya dia munculnya operasi pengurangan, berarti nanti kita kalikan dengan kita mengubah operasinya menjadi penjumlahan. Jadi kita lihat di sini x kuadrat kurang 9 per akar x tambah 6 dikurang 3 kita kalikan dengan penyebut ini ya. Tetapi ingat kalau di sini memiliki dua suku, berarti di sini kita harus ubah operasinya. Jadi dikali akar x tambah 6 ditambah 3 per akar x tambah 6 ditambah 3. Nah, masuk di sini limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 9 kita akan masuk dengan ini. Bisa? Bisa. Per ini dikali ini berarti akarnya hilang. Nanti negatif 3 dikali 3 menjadi 9. Masuk di sini x mendekati 3 dari ini kita faktorkan dari ini. Masih ingat toh? Ya, konsepnya. Nanti kita akan masuknya dengan akar ini. Setelah itu di sini karena x kurang 3 dan x kurang 3 sama, maka kita hilangkan. Masuk di sini limit x mendekati 3 dari x kurang 3. Setelah ini kita tulis ya. Kita tuliskan di bawah. Maka kita ganti nilai x sama dengan 3, kita masukkan ke sini menjadi 3 ditambah 3 dikali akar 3 tambah 6 tambah 3. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Akar 3 tambah 6 sama dengan akar 9 tambah 3. Dan di sini 6 kita turunkan. Akar 9 itu 3 tambah 3. Maka di sini 6 dikali 6 sama dengan 30. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi seperti pertemuan kita sebelumnya yang pertama bahwa kakak mereka wawancara yang adik mereka kan mengingat adik mereka mengalami kesulitan dan ada adik mereka yang kesulitan kan ada di limit fungsi
dengan belajar tentang mereka adik-adik sudah paham atau belum? Sudah paham. Jadi limit fungsi aljabar itu sebenarnya tidak sulit, cuma adik-adik mereka mungkin belum terlalu memahami konsep-konsepnya. Oke. Jadi mungkin dengan menyelesaikan soal ini secara bersama-sama, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Mungkin nanti kedepannya ada kesulitan di mata pelajaran matematika, nanti bisa menghubungi kakak mereka. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore kakak. Terima kasih telah menyaksikan.